Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Mufidah dengan NIM 22103121051. Izin mempresentasikan draft proposal saya yang berjudul Desain Sistem Manajemen Risiko pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit XYZ. Di Indonesia, berdasarkan data nasional, kesalahan pemberian obat menduduki peringkat pertama sebesar 24,8% dari 10 besar insiden di rumah sakit yang pernah dilaporkan. Sebanyak 76 kasus atau 26%. Yang paling sering terjadi yaitu administration, 81,32%, lalu fase prescribing yaitu 15,88%, dan fase transcribing 2,8%. Tentunya kesalahan tersebut itu terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kurang pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, lalu kurang ketelitian, kurangnya kepedulian, kurangnya peralatan medis, kurangnya kemampuan keilmuan kondisi yang diderita oleh pasien. Lalu penolakan pasien pun sering terjadi biasanya pada kaum lansia yang mengakibatkan komplikasi yang tidak dapat dikontrol. Kesalahan tersebut bisa kita analisis dengan manajemen resiko. Tentunya analisis ini untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan dengan cara FMEA dengan mengidentifikasi potensi kegagalan dan menghitung risk priority number-nya untuk memprioritaskan risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu. Maka dari itu, dapat kita ketahui faktor yang mempengaruhi risiko itu tidak terkontrol, serta belum adanya tingkat prioritas dari strategi perbaikan, sehingga didapatkan rumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana sih FMA itu menganalisis manajemen risikonya dan bagaimana mengukur tingkat bahagia dari risikonya, dan bagaimana FMA itu melakukan evaluasi pada implementasi manajemen risikonya. Lalu untuk tujuan kita dapat mengetahui jenis risiko, tingkat bahaya risikonya, dan dapat mengukur tingkat RPN-nya. Dan ada beberapa manfaat juga tentunya bagi perusahaan, yaitu menghasilkan analisis dan usulan yang spesifik. Untuk ruang lingkupnya sendiri, ini hanya berfokus pada manajemen risiko pada instalasi farmasi rumah sakitnya. Data yang digunakan sendiri ada berisi risiko terjadi pada bagian pelayanan, aset medis karyawan, keuangan, komplain, dan lain-lain. Lalu penelitian ini menggunakan metode FMEA, RCA, dan PDCA. Dan ini hanya sampai rekomendasi strategi perbaikan saja. Untuk penelitian relevannya itu ada 6 sebagai berikut. Dan ini adalah alasan teorinya, instalasi farmasi, FMEA, dan ini adalah indikatornya, severity, occurrence, dan detection. Dihitung RPN-nya dengan mengkalikan semuanya, lalu ada root causes analysis untuk mengidentifikasi akar penyebab masalahnya, dan ini adalah plan to check-nya untuk menyusun kerangka kerja sistematis untuk penerapan sistem manajemen risikonya. Lalu ada pengukuran variabelnya, dan jenis penelitian sendiri ada deskriptif, kualitatif, di tempatnya itu instalasi farmasi rumah sakit. Lalu data primernya didapat dari observasi dan kuesioner, dan data sekundernya itu dari laporan insiden keselamatan pasien, SOP, dan referensi ilmiahnya. Lalu teknik pengumpulan datanya itu studi literatur, observasi, kuesioner. Dan untuk populasi sendiri itu seluruh tenaga kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit XYZ. Karena dia total samplingnya diambil semua karena jumlah populasi relatif sedikit. Tentunya dengan pertimbangan kriteria dijadikan sampel untuk memastikan cakupan yang maksimal, dan cakupan tugas sendiri itu adalah pelayanan resep, pengadaan obat, penyimpanan obat, distribusi obat. Lalu identifikasi atributnya itu ada 10, ini yang akan dimasukkan ke dalam kuesionernya, dan ini tahapan pengelolaan datanya, yaitu pertama FMA menilai 3 indikator risikonya, lalu dihitung RPN-nya, dan mengidentifikasi akar permasalahannya itu dengan RCA, lalu merancang perbaikannya dengan plan to action. Kalau analisis dan pembahasannya sebagai berikut, resiko RPN FMA dikaji ulang dan dilakukan PDCA. Lalu berikut ini adalah flowchart dari penelitian. Yang pertama kita mulai dengan studi literatur dan lapangan, kita lakukan secara bersama, lalu mencari latar belakang masalahnya, lalu merumuskan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data dengan data primer dan sekunder, lalu kita mengolah datanya dengan metode FMEA, dengan mengidentifikasi SOD-nya sendiri, lalu setelah diketahui RPN-nya, kita identifikasi masalahnya dengan RCA, lalu kita membuat implementasi evaluasi hasilnya, perbaikan sistemnya dengan menggunakan PDCA. Lalu kita analisis, uraikan perbaikan, dan kita buat kesimpulan sarannya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.